kita akan coba bahas untuk pertanyaan. Nanti setelahnya kita akan sekilas juga membahas dengan teknikal yang kemarin kita sampaikan. Mungkin ada beberapa poin yang menjadi catatan, beberapa poin yang nanti menjadi perhatian kita sebelum kita menentukan titik entry-nya. Oke, kita awali dari pertanyaan yang tadi, bagaimana ketika sudah dianalisa ya. Yang terpenting langkah analisa itu sudah kita siapkan, tidak usah takut dan ragu dengan nanti saat dia itu berbalik atau tidak sesuai, karena itu adalah bagian dari proses. Ya, semua proses akan terjadi seperti itu. Pasar itu tidak akan selalu sesuai dengan yang kita analisakan. Ada kalanya sesuai, ada kalanya berlawanan. Makanya tidak peduli dia nanti searah dengan analisa atau berlawan arah dengan analisa, karena kita bukan seorang swing trader, bahkan kita mungkin hanya sebagai scalper atau pencopet kecil ya. Artinya hanya manfaatkan pergerakan-pergerakan kecil. Maka sebenarnya tidak terlalu penting analisa itu sesuai atau tidak ya, karena yang paling penting bagaimana nanti kita bisa mempersiapkan recovery-nya. Tentu analisa ini juga diperlukan untuk apa? Ya, untuk mempermudah kita nanti menentukan entry point kita, mempermudah kita mendapatkan peluang yang terbaiknya tentunya. Yang jadi pertanyaan, saat kita entry kemudian berbalik, tiba-tiba ada news yang berdampak besar, maka yang menjadi perhatian kita sebenarnya bukan di analisa, perhatian kita ada di newsnya ya. Kita terlena, kita tidak tahu jadwal berita. Jadwal berita ini wajib harus dibuka tiap pagi sebelum kita memetakan semuanya. Ada banyak sekali berita, ada banyak sekali yang menjadi perhatian kita terkait dengan news ya. Apalagi kalau kita menggunakan acak, kita menggunakan multi pair, berarti harus membuka berbagai macam berita. Ini kelemahannya kalau kita menggunakan multi pair, tentu kita harus menguasai berbagai macam kondisi berita. Yang kedua, harus siap dengan jam-jam yang rame itu ya, jam-jam beritanya. Contoh, kita menggunakan Jepang Yen ya, apakah itu GJ atau US dollar Jepang Yen atau euro Jepang Yen. Intinya di dalam pasangan yang kita ambil itu dua-duanya harus kita tahu jadwal beritanya, karena pasar itu tidak akan ada pergerakan yang signifikan dalam waktu yang cepat kecuali ada berita. Sehingga misalnya tidak ada berita, dia bisa panjang. Iya, memang bisa panjang, tetapi prosesnya bertahap. Hanya ada berita yang bisa flash dalam waktu yang cepat. Ada berita itu yang berdampak besar, dia bisa nge-flash. Pergerakannya bisa dalam hitungan detik, bahkan cepat sekali. Makanya sebelum memetakan, terlebih dahulu harus tahu jadwal berita, atau biasa disebut dengan kalender ekonomi, berkaitan dengan kalender ekonomi. Ada banyak website yang menyediakan jadwal berita ya. Jangan menggunakan berita yang ada di broker ya, ada di broker yang kita gunakan. Biar lebih objektif, kita gunakan sumber yang lain ya. Apa yang bisa kita pakai? Bisa menggunakan websitenya forexfactory.com, atau mungkin bisa menggunakan investing.com atau dailyfx.com, atau banyak sekali ya. Nah, khusus untuk forexfactory.com ini sekarang harus pakai VPN ya, Virtual Private Network. Kalau tidak pakai ini tidak bisa dibuka. Sehingga yang masih bisa tanpa VPN ada Investing, ada dailyfx. Karena kita menggunakan multi tadi, maka nanti harus banyak dipakai, banyak dibuka beritanya. Itu yang terkadang buat kita nanti jadi bimbang. Nah, fokuskan misalkan kita menggunakan USD JPY atau US dollar Jepang Yen, maka ini kita nanti akan membuka berita yang berpengaruh terhadap US, yang berpengaruh terhadap Jepang. Kalau kita menggunakan GBP USD, maka nanti yang kita buka beritanya yang ada unsur pound sterling
atau United Kingdom, kemudian baru US dollar. Tidak bisa kita hanya menggunakan US saja, tidak bisa, karena pasangannya ada pound sterling ya. Jadi contohnya begini, sebelum kita memetakan, kalau kita sudah memilih mana yang akan dijadikan sebagai pair untuk kita ambil hari ini, jadi jangan acak tiba-tiba kita serampangan mengambil pair yang tanpa perhitungan, karena diingat ada jadwal berita yang kita harus pahami. Kalau tidak memahami, nanti dalam hitungan detik bisa kesambar. Bahkan analisa pun nanti akan mental di sana. Oke, saya contohkan misalnya saya menggunakan websitenya dailyfx.com ya, paling gampang pakai dailyfx.com. Kemudian saya geser ke kalender ekonomi, di sana ada ekonomi kalender. Nah, kalau kita pagi menggunakan USD Jepang Yen atau USD JPY, maka satu harus disetting dulu ya, dari sisi time zone-nya harus disetting dulu. Oke, waktu Indonesia Barat atau GMT +7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian country-nya negara yang menjadi tadi ya, yang pasangan yang kita ambil tadi United States sama Jepang ya, berarti Asia. Jepang itu masuk Asia ya. Asia, Jepang diaktifkan, yang lain dinonaktifkan. Tidak usah semuanya, nanti tambah bingung. Banyak sekali berita membuat kita jadi tambah bingung. Ya, ada dua yang diaktifkan, yakni Jepang dan US dollar. Oke, kalau sudah kita tinggal lihat tiap hari. Hari ini tanggal berapa, kemudian kita lihat. Kalau tidak ada berita, berarti nanti sentimen ya. Kita ngikuti dari dinamikanya, dari teknikal ketemu nantinya. Contohnya misalkan berikutnya lagi ya. Saya lihat di 1 minggu ke depan ya, karena menggunakan USD JPY maka ada pengaruh terhadap United States, tapi malam. Nah, berarti kita sudah tahu 7:30 malam. Kalau kita menambahkan euro, mungkin kita ada euro USD, mungkin ada pound sterling USD, maka nanti yang kita pilih di sini harus macam-macam ya. Euro kita aktifkan, karena semua yang berpengaruh berita di kawasan Eropa nanti masuk di dalam berita yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar nantinya. Oke, kemudian kalau kita di sini ada euro, itu beritanya mulai jam 2 siang biasanya, jam 2, setengah 3, jam 4 itu ada news yang bisa berdampak besar. Pagi tidak ada berita euro, tidak ada berpengaruh terhadap euro ya. Sesi Asia itu yang ada adalah bagian Asia. Jadi minimal kita harus punya gambaran ya, punya gambaran tadi. Ya, Asia itu pagi antara jam 04 sampai 12:13 waktu Indonesia Barat. Kemudian Eropa masuk. Eropa itu jam 14 hingga 22. Kemudian ada US itu masuk jam 7 malam sampai dengan 03.00 ya, sampai 03.00. Sehingga kalau misalkan kita mengambil posisi-posisi jamnya Asia, maka harus kita perhatikan news yang berpengaruh di sana ya. Eropa tidak akan berpengaruh di pagi ya, tidak akan ada flash news yang pagi, yang ada mulai jam 2 siang, biasanya jam 2.30, kemudian jam 3 dan sebagainya. Nanti ada di situ berita-berita jam segitu. Kemudian mulai lagi jam 7:30 malam, kemudian jam 8 itu Eropa penuh juga di sana. Sehingga misalnya jam 14.30 ada berita nanti berpengaruh terhadap Eropa 14.30. Itu artinya 30 menit sebelum news ini dirilis, kalau kita punya posisi diusahakan clear semuanya. Kalau kita tidak punya bekal, tidak punya skill untuk menghadapi berita, maka jangan entry dekat-dekat dengan jadwal berita. Tunggu sampai selesai berita itu, bahkan sampai ganti candle baru terbentuk, kemudian kita baca secara teknikal seperti apa. Kalau kita tidak melihat jadwal berita seperti ini, yang ada kita asik menggunakan teknikal, tiba-tiba bergeraknya sangat cepat sekali. Kenapa? Karena news yang berdampak besar itu bisa berpengaruh sangat signifikan dalam waktu itu.